Nah, ini Bapak rekod ini ya. Bapak videokan ini, nanti bisa ditengok di YouTube kalau mau lihat lagi. Bos ke YouTube. Ya, kita mulai ya belajar ya. Ya aja sudah masuk. Aira ya. Iya, kita udah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua anak-anak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Harus semangat ya. Soal yang semalam yang Mbak bagikan, kalau ada masalah atau yang masih bingung, boleh ditanya nanti ya di WA. Ya, Pak. Kalau mau ngambil foto boleh, foto kawan-kawannya itu ya kan? Kan suruh ambil foto kan. Kita sudah belajar di tema 3. Dan nanti minggu depan kita akan masuk ke tema 4. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan atau membacakan rangkuman dari tema 3 yang telah kita pelajari. Risti mana Risti? Rizky belum, Airin belum ada. Iya, Risti belum masuk ini, Airin belum masuk. Berapa, Pak? Tema 3-nya, buka aja buku tema 3-nya. Nah, sekarang Bapak mau share screen dulu. Ada pit. Udah nggak mau datang kok. Siapa nggak mau datang? Udah mulai. Udah lah. Siapa nggak mau datang? Kenapa kayak gini? Udah, apa namanya? Suaranya dimutkan dulu. Nah, disilangkan, iya. Nanti kalau ada pertanyaan baru dihidupkan, ya. Itu Putri Maharani sama siapa itu? Masih Siapa Fitri, itu ya? paling. Fitri. Fitri Belajar Suci ya kan. Nah, ini pelajaran kita mengenai penemu-penemu sudah Bapak tanyakan kemarin ya. Soal-soal yang menang si Risti. Nanti hari Sabtu ada lagi kita buat cerdas cermat lagi hari Sabtu. Ya kayak gitu lah. Nah, hari ini Bapak akan sama-sama kita bahas rangkuman tema 3. Nanti hari Sabtu cerdas cermat mengenai materi tema 3. Ya. Nah, ini kita pelajari dulu tema 3 semua. Dari mulai penemu arus listrik, Michael Faraday, ini juga kita bahas malam ya. Di hari Selasa, lanjut aja. Nah, rangkaian listrik ada 2 macam, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini gambar rangkaian seri. Nah, ini juga sudah kita bahas. Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau berurutan. Demikian pula dengan sumber tegangannya, ini sumber tegangannya baterai. Masih ada yang apa ini? Buka suaranya. Suaranya matikan dulu semua ya. Ya, suaranya matikan dulu. Jadi suara Bapak nggak bising di sini. Suaranya balik ke Bapak. Moodnya itu disilang, Jis. Nah, yang kedua, pada rangkaian seri, apabila mati salah satu lampunya mati, maka semua lampunya juga mati. Itu pada rangkaian seri. Kalau arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel. Fungsi baterai ini, ya ada gambar baterai ini di rangkaian serinya sebagai sumber energi. Terdapat 2 kutub, kutub positif dan kutub negatif. Ini sering kamu lihatnya nih kan, di baterai center kan ada kan, kutub positif dan kutub negatif. Fungsi kabel yang warna merah ini, fungsi kabelnya adalah untuk mengalirkan arus dari baterai ini hingga mencapai lampu. Nah ini dia, on off. Jika on off-nya ini dibuka,
atau dimatikan lampunya, maka lampunya dua-dua mati. Nah, ini pada rangkaian seri ya kan. Nah, lanjut sekarang ke rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel disusun secara bersusun dan bercabang. Nah, ini dia cabangnya. Ini dia ya. Beda kan? Tahu kan bedanya kan? Kalau pada rangkaian seri seperti ini gambarnya, kamu bisa lihat pada gambar. Pada paralel ini seperti ini gambarnya. Ya. Kelebihan rangkaian paralel, apabila saklarnya dimatikan, maka tidak seluruh komponennya mati, kecuali komponen yang terhubung di saklar ini aja yang mati. Ya kan, ini dia mati. Lampu yang tidak terhubung langsung ke saklar, ini lampu yang kedua, ini masih bisa hidup. Nah, itu kelebihan dari paralel. Kekurangannya adalah diperlukan banyak kabel atau penghantar listrik. Nah, itu kekurangan dari rangkaian paralel. Ini sudah kita pelajari juga. Nah, satuan arus listrik. Ampere ya. Satuan arus listrik adalah ampere. Satuan tegangan listrik adalah volt. Satuan daya listrik adalah watt. Ini di soal ada yang bawa bagi semalam. Kalau soalnya sudah kamu baca malam, ada tuh di soal IPA. Satuan arus, satuan tegangan, satuan daya. Nah, sekarang IPS. Pengaruh listrik terhadap kehidupan manusia. Yang pertama, pengaruh pada ekonomi. Sebelum ditemukannya listrik, manusia menggunakan api sebagai bahan penerangan. Mereka menggunakan obor, pelita, dan lain-lain. Karena itu, biaya hidup akan lebih hemat. Namun, pekerjaan semakin sulit dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat. Sesudah ditemukannya listrik, biaya kehidupan akan semakin mahal karena harus membayar biaya listrik yang dipakai. Ditambah biaya listrik yang semakin lama semakin mahal. Namun pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan dengan cepat. Begitu juga pada dunia pendidikan. Nah, sebelum ditemukannya listrik, murid hanya bisa belajar di siang hari. Kalaupun bisa malam hari menggunakan lampu minyak yang tidak begitu terang sehingga dapat merusak mata ya kan. Nah, sekarang karena adanya listrik, kita dapat belajar kapan saja dan lebih mudah mengerjakan tugas. Kemudian pengaruh sosial. Sebelum ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi dengan berbicara dan mengirim surat atau ngobrol secara langsung kan, harus berjumpa dengan orangnya. Karena ditemukannya listrik, orang-orang berkomunikasi menggunakan gawai atau HP. Nah, tanpa batas ruang dan waktu, sehingga negatifnya adalah melupakan kebersamaan. Kemudian pengaruhnya pada budaya. Sebelum ditemukannya listrik, kalau zaman dulu budaya di masyarakat kita menggunakan obor, pelita, dan lain-lain ya. Kalau sekarang budaya kita dengan menggunakan listrik, aktivitas pada malam hari itu sangat mudah dilakukan. Pada dunia hiburan juga seperti itu ya. Kalau zaman dulu sebelum ada listrik, anak-anak bermain bersama teman-temannya ya kan. Zaman dulu main apa yang sering itu? Main kelereng, main lompat tali, main patok lele, ya kan? Nah, kalau sekarang dengan ditemukannya listrik, anak lebih suka main game sendiri-sendiri di rumah ya kan, sehingga jarang berkomunikasi dengan teman-temannya. Dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat. Yang pertama, mempermudah masyarakat dunia, memperluas cakupan kegiatannya. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka pada malam hari. Kemudian anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal walaupun di malam hari. Ini manfaat lampu tidak perlu kita jelaskan lagi ya. Sudah pahamnya ini ya kan? Nah, sekarang PPKN. Kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak adalah
segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, itu hak namanya. Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Lawan dari hak itu kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Oh, sesuatu yang harus dilakukan setiap orang, itu kewajiban. Jadi kita setiap orang, Bapak punya hak dan kewajiban. Kamu juga punya hak dan kewajiban. Tanggung jawab adalah, ini siapa yang menghidupkan speakernya ini, apa namanya suaranya? Cindy, matikan Cindy. Matikan Pip, suaranya Pip. Bukan videonya, suaranya. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja, itu namanya tanggung jawab. Kita harus melaksanakan hak kita dengan penuh tanggung jawab. Begitu juga kewajiban, kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Misalnya hak kita mendapat kasih sayang dari orang tua kalau di rumah. Harus kita laksanakan, harus kita dapatkan dengan penuh tanggung jawab. Jangan mentang-mentang kita disayang sama orang tua, kita jadi suka-suka hati kita sama orang tua, nggak boleh gitu ya. Nah, kemudian hak kita mendapat perlindungan dari orang tua, kemudian mendapatkan sandang, pangan, dan papan dari orang tua, dan mendapatkan pendidikan dari orang tua. Itu yang paling pertama ya. Pendidikan agama paling penting. Yang kedua kewajiban. Kalau kita sudah dikasih hak sama orang tua, kita harus laksanakan kewajiban kita di rumah. Membantu orang tua, mematuhi nasihat orang tua, menjaga orang tua. Misalnya Cindy, beli cabai, ya mak. Jangan Cindy beli cabai, malas lama nanti. Nah, itu nggak boleh ya. Rizky, beli gula 1 ton. Pak 1 ton, 1 kilo aja. Entah mau entah nggak Rizky disuruh beli gula itu ya kan. Harus mau ya. Harus mau. Tapi kalau disuruh beli rokok, jangan mau ya. Nggak boleh rokok itu Pak, bilang sama bapaknya masih merokok itu. Pak, nggak boleh merokok Pak. Bapakmu merokok. Kemudian kita harus melaksanakan juga dengan tanggung jawab. Nah, kemudian ada kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita kan hidup di bangsa, di negara Indonesia ya kan. Kita WNI, warga negara Indonesia, kita juga punya kewajiban dan kita juga punya hak. Hak dan kewajiban bersifat kodrat, yakni melekat bersama kehadiran manusia. Maksudnya adalah begitu kita lahir ke dunia, Rizky, kan? Begitu Azril sama Yudis. Rehan Ramadan udah datang? Enggak, Pak. Ada ya? Enggak jadi, Pak. Nggak jadi. Nata. Gimana, Pak? Gimana? Dia sudah. Iya. Mungkin ya. Hak dan kewajiban bersifat kodrat ini maksudnya begitu kita lahir ke dunia, ya kan? Kita udah punya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan, oleh kita lah itu ya kan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, Bapak sebagai guru, kan ada kewajiban Bapak mengajar kamu ya kan, walaupun kita belajarnya dari rumah PJJ. Bapak harus melaksanakan. Aduh, siapa yang ngomong itu ya? Suaranya dimatikan kalau ngomong sama kawannya biar enggak kemarin. Bapak sebagai guru mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengajar kamu dengan penuh tanggung jawab. Dengan segenap kemampuan yang Bapak miliki, Bapak berusaha mengajari kamu walaupun kita belajarnya dari rumah. Ya. Nah,
kamu juga harus melaksanakan kewajiban kamu dengan tanggung jawab. Sudah dikasih haknya sama Pak gurunya, kamu harus melaksanakan kewajibanmu, yaitu mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya dan mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan guru. Kalau tidak bisa menjawabnya, cari di buku nggak ada, diskusi sama kawan tidak bisa, terakhirnya harus nengok Google, boleh, tapi jangan langsung ke Google ya. Buku dulu, kita punya buku dak lengkap. Kemudian diskusi dengan temannya, kalau tidak bisa terjawab juga dari Google. Tidak bisa terjawab dari Google, tanya Pak Guru. Pak Gurunya nggak bisa jawab, berarti soalnya soal hantu. Ya kan? Kita tanya sama profesornya yang buat soalnya, nanti kita tanya ya kan. Kemudian hak, berarti sesuatu yang mutlak menjadi seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kamu berhak sebagai warga masyarakat, misalnya Dusun 2 Ledeng Timur, berhak mendapat perlindungan dari pemerintahan desa, berhak hidup dengan tenang. Kalau ada tetanggamu yang menghidupkan musik kuat-kuat, kalau lagi tidur, boleh ditegur ke Pak? Boleh. Kalau datangi rumahnya, tegur bagus-bagus. Wah, siang-siang banyak orang istirahat loh, Wak. Musiknya jangan kuat-kuat lah, Wak. Nah, gitu ya. Jangan pula kau marah. Berantem lah jadinya. Nah, nggak boleh ya. Apalagi bawa parang. Jangan. Mending buat cangkul karet itu biar nggak ini. Ya. Nah, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Di dalam masyarakat juga kau harus melaksanakan kewajibanmu. Misalnya, Pak Padil, nanti jam 2 gotong royong ya, bersihkan lingkungan. Ya Pak. Pak Padil, Pak Rizky, nanti pemilu bupati datang ya ke TPS. Ah ya, itu contoh-contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Ini SPDP, ya kan? Lagu Mariam Tomong. Kemarin itu Siristi yang menjawab ya kan, dari daerah Tapanuli yang nada dasarnya C sama dengan Do. Bapak nggak tahu nih artinya C sama dengan Do. Karena Bapak nggak pernah belajar SPDP. Ini yang bisa menjelaskannya biasanya sarjana SBDP. Bagian kesenian. Iya, bagian seni. Nanti kita belajar sama-sama dari YouTube bagaimana menyanyikan lagu Mariam Tomong. Ya. Dan diciptakan oleh guru Nahum Situmorang namanya. Dan dinyanyikan dengan tempo ton brio, yaitu tempo yang cepat, artinya ramai dan suka hati. Kemudian ada namanya interval nada, adalah sebuah jarak antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Interval memiliki beberapa nama, yaitu prim, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang sama. Misalnya dari nada do ke do, do-nya hilang ini. B sekon, yaitu interval nada dari nada satu ke nada yang kedua di atas atau di bawahnya. Misal dan nada do ke re, nanti re ke mi, mi ke indomie. Kok ke indomie? Mi habis ini ke mana? Do re mi pa, ya mi ke pa. Pa ke sol. Sol ke la. C tet. Apa itu? Yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misalnya nada do ke mi. Kan melewati satu nada dia kan. Kemudian kuat, yaitu interval nada dari nada ke satu ke nada keempat.
Misalnya nada do ke fa. Kalau queen 5 nada. Kemudian sekte 6 nada. Kemudian septim 7 nada. Berarti dari do ke do lagi. Kemudian yang terakhir oktav. Oktav ini adalah interval 8 nada. Dalam musik diatonis, oktav mengidentifikasikan pengulangan nada yang sama hanya dalam tingkatan yang lebih tinggi. Misal nada do dan ke nada do tinggi, sol bawah ke sol tinggi, dan sebagainya. Terakhir bahasa Indonesia. Kita sudah belajar kalimat efektif, yaitu kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif antara lain hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contoh, para tamu-tamu, ini siapa yang menghidupkan suaranya? Amel hidup itu. Matikan Mel. Suara Tombol mute-nya ya Mel. Ya, para tamu-tamu masih ada. Para tamu-tamu duduk di kursi. Nah, kata para ini kan menunjukkan banyak. Tamu-tamu juga menunjukkan banyak. Jadi kita hilangkan saja kata para atau tamu-tamu. Jadi kalimat efektifnya adalah para tamu duduk di kursi atau tamu-tamu duduk di kursi. Paham ya? Masih ada pun depan suaranya ini. Sakit telinga Bapak. Kemudian teks eksplanasi. Udah bolak-balik kita pelajari ini. Teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena atau peristiwa sosial. Berfungsi memberi penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup atau kesimpulan. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Nah, Bapak rasa itu tema 3 sudah selesai kita pelajari. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan sama Pak Bapak atau Ibu Guru? Boleh. Nah, sekarang siapa yang mau ngomong harus raise hand. Klik tombol ada raise hand-nya. More itu ya, ada tombol more. Klik, baru kemudian pilih raise hand. Sebelum Bapak kasih pertanyaan. Siapa dulu Amel, tombol mute-nya itu buat silang Mel. Kan ada bacaan mute-nya, mute, tulisannya mute, disilangkan Mel, diklik. Udah, oke. Masih ada juga yang buka. Ayo, sebelum Bapak kasih pertanyaan, penutup. Waktu kita tinggal 6 menit lagi. Banyak yang udah muncul. Banyak, 20 lebih wali. Ini yang belum gabung, minta diruqyah ini. Yang sama ibu nggak pernah lihat ini apa ya? Ayo, Siapa ya kan? ada yang bertanya, apa itu, apa ini Pak, apa itu Pak, apa ini Pak, atau kayak mana Pak, kayak mana Pak, atau Pak, jumnya jangan jam 8 lah Pak, jam 10 malam misalnya.
Apa hantu lah. Mana tahu mau uka-uka. Ya kan, Pip? Tunjukkanlah bajunya, baju sekolahnya tuh. Coba posenya dulu yang bagus lah, biar ibu foto dulu bentar. Tadi masih merot-merot mukanya. Bapak nggak tahu tuh, mau tuh dari ini. Satu lagi ke, ya Udah penuh, berapa banyak yang buat ke foto? banyak bang, banyak foto. Cuma nanti dipilih lah. Ajril kok gelap ya Ajril? Gimana nih Ajril ini di luar ini ya? Yudis ini. Yudis. Sambil jalan dia nih. Apip. Ya, Aira. Ya, Tegar baru gabung ya. Sama Nata itu dia Nata, baru diaktifin. Rehan nggak ke rumahmu? Nata jawab. Rehan nggak ke rumahmu? Jauh deh. Rehan nggak datang. Nata. Pak. Enggak datang, Bu. Nggak datang. Datang si Rehan. Enggak, Bu. Apa katanya, Nat? Dia nggak mau lagi. Bu, Rehan main. Iya, Bu. Ya, waktunya udah mau Dia bilang habis. jauh kali. Gak ada lagi Ini pertanyaan. udah mau habis. Waktu udah mau habis. Sebelum habis, Bapak nasihatin kembali. Soal yang semalam dikerjakan pelan-pelan. Jangan tunggu mau dikumpul baru dikerjakan. Kalau ada yang nggak paham, tanya ke Bapak. Ya, bisa tanya WA langsung ke Bapak. Nanti Bapak kasih penjelasannya. Ya. Waktunya udah mau habis, detik-detik proklamasi. 2 menit lagi. Nggak ada yang mau bertanya? Siap-siap dipelajari tema 3. Nanti hari Sabtu, cerdas cermat. Yang juara 1 dapat hadiah 10 juta. Tinggallah 20 juta Pak tambahin nanti 20 juta. Ya. Kalau sudah selesai Zoom-nya, jangan langsung pulang. Belajar sama kawannya dulu. Apip, kok nunjukin itu, Pip? Apip, kenapa bibirmu, Pip? Nanti makin memble. Paham ya, jangan main-main. Hari Sabtu jam 8.10 kita Zoom lagi dan Bapak akan memberikan soal-soal rebutan. Dibaca bukunya di tema 3. Ya Rizky. Pak. Oh, apa itu? Pakai seragam, Pak, kalau pakai jam. Apa? Hari Sabtu pakai jam, Pak. Iya, hari Sabtu pakai Zoom. Hari Sabtu jangan ke sekolah. Ngumpul soalnya di hari Rabu aja ya. Rabu depan aja karena ada matematikanya. Jadi Bapak kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakannya. Dah? Ada yang mau bertanya? Pak. Ya, dari kita kayak mana ya? Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa di Sabtu. Dadah. Ya. Foto dulu, foto boleh. Foto dulu sebelum ditutup. Foto.
Ayo. Screenshot. Screenshot boleh ya. Oh, ini ada yang chat ini, siapa yang ngechat ini? Putri. Oh, Putri. Ada apa? Gini loh. Gini loh, gini.